Sekali lagi saya ingin menyapa teman-teman sekalian dimanapun berada, Shalom. Kita sungguh bersuka cita pada sore hari ini. Apa kabar nih semuanya? Tetap sukacita, tetap bersemangat kan? Kita udah gak tahu nih, udah minggu kesekian kita melakukan ibadah online. Tapi kita tetap bersyukur karena Tuhan memberikan segala fasilitas ini untuk kita tetap memuji, memuliakan nama Tuhan dimanapun kita berada. Dan di momen kenaikan Tuhan Yesus, kita tetap memuji Dia. Kita tetap bersemangat mewartakan kenaikan kebangkitannya. Dan Dia telah memberikan kuasa kepada setiap kita. Ada kuasa. Mari kita memuji Dia, mengucap syukur atas segala yang diberikannya kepada kita. Oh Yesus. Katakan namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Oh Allah, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Oh Yesus, ada kuasa. Kita puji Dia, katakan namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng kehidupanku. Oh Allah, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang Kaulah gunung batu keselamatanku. Oh Engkau yang
Engkau selalu bersama dengan kami Tuhan. Oh Yesus, kami percaya Tuhan. Bapa, ini kami hidup kami. Kami serahkan ya Bapa. Sedalamnya hatiku, Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku, Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Oh, kami tahu Tuhan, Engkau selalu bersama dengan kami. Oh, mari kita menyembah Dia, memuji Dia. Oh Yesus, hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau tempatku berlindung. Oh Yesus, hanya Engkau laguku dan kekuatan. Izinkanlah kami Tuhan, izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku, Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Mari kita mengucap syukur. Mari kita angkat syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih atas kematian, kebangkitan, kenaikan ke surga. Dan Engkau telah menurunkan Roh Kudus bagi setiap kami. Rendahkan Engkau selalu bersama kami Tuhan. Dalamnya hatiku, Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh
ada di tengah-tengah kalian meskipun lewat video. Ini kesempatan pertama kali bagi gue untuk bisa ngelayanin saudara-saudara gue di gereja lain dengan pelayanan lewat video. Dan ini sesuatu hal yang istimewa. Gue seneng banget bahwa gue diminta untuk bisa datang untuk ngelayanin teman-teman, apalagi dengan kreativitas yang sudah ditunjukkan sebelum khotbah ini dibuat. Gue ngerasa terhormat untuk bisa jadi bagian dari pelayanan yang teman-teman buat untuk ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Dan gue udah dihubungi oleh Kak Brian, dan beliau memberikan gue tema besarnya itu adalah pergi untuk kembali, dari Yohanes 14 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan sebelum kita ngomong lebih banyak tentang firman Tuhan, mari kita ambil waktu untuk berdoa bersama di rumah lu masing-masing, dan mari fokuskan diri kita kepada Tuhan dan minta Roh Kudus untuk menuntun kita untuk bisa dengar suaranya Tuhan, dan untuk bisa kita punya respon yang benar gitu di hadapan Tuhan berdasarkan apa yang Tuhan lagi minta dalam hidup kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami berdoa dalam waktu yang singkat ini, ketika kami mau dengar suara Tuhan, Tuhan akan benar-benar bikin suaramu kedengaran kepada kami. Bikin kami juga paham bahwa kalau itu adalah suara Tuhan, bahwa kami mampu untuk mendengarkan suara Tuhan, karena kami dipanggil untuk bisa mendengar suara Tuhan. Kami berdoa bahwa dimanapun kami berada, dalam tempat tidur atau di ruangan manapun kami lagi ada dalam menonton acara ibadah ini, kiranya Tuhan yang akan bikin kami ikut masuk ke dalamnya dan ikut terlibat, engaging fully ke dalam firman yang akan kami dengar. Tuhan, pimpin kami seluruhnya, kiranya Roh-Mu yang berkuasa atas kami dan penuhi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke guys, let's get into it. Gua ngambil judul untuk khotbah gua ini adalah ditaklukkan. Oke, ditaklukkan. Jadi ini topiknya, bukan topiknya, judulnya adalah ditaklukkan. Tema utamanya adalah pergi untuk kembali. Beberapa tahun yang lalu, gue dan istri gue pergi ke Bali, dan waktu itu adalah ulang tahun gue. Dan pada waktu itu seperti biasa, karena gue suka sepatu, kita datang pergi untuk kunjungin factory outlet yang ada di Bali. Nah, waktu datang ke factory outlet tersebut, gue ngelihat ada satu sepatu yang sangat keren. Dan sepatu itu punya review yang cukup bagus, dan suatu sepatu yang cukup ikonik bagi pemain-pemain basket pada waktu itu ya. Dan ini sepatu yang di retro itu dibikin ulang untuk nyerupai yang sama. Dan sepatu itu adalah sepatu Nike Air Raid. Nah, ini sepatu cukup jarang dan sulit untuk bisa temuin sepatu ini kayak di Jakarta atau di Bekasi pada waktu itu. Jadi waktu gue pertama kali ngelihatnya, gue sangat tertarik sekali untuk membeli sepatu itu. Tapi kita nggak jadi beli sepatu itu. Kami pulang ke hotel, dan pada waktu udah sampai di hotel, gue mulai terobsesi dengan sepatu itu, dan gue mulai baca-baca review-review yang ada, karena gue suka banget baca review. Dan kemudian gue juga nonton review-review yang ada. Sambil foto-foto tentang sepatu itu, gue kunyah kembali. Semakin dalamlah obsesi gue tentang sepatu itu, dan itu membuat gue makin ingin beli. Akhirnya hari kemudian kita pergi kembali ke toko yang sama di factory outlet tersebut, dan gue mulai melihat kembali sepatu itu, dan begitu indah. Gue minta dan membujuk istri gue untuk kita bisa beli sepatu itu. Waktu dicoba, istri gue bilang ini ganteng banget. Dan gue ngerasa emang keren banget ini sepatu. Waktu gue membelinya, akhirnya kita membelinya, itu rasanya kayak seneng banget. Lah, lu pernah kan kalau beli sesuatu yang lu udah obsesi banget dan bikin lu kayak tiap hari ngeliatin itu, dan akhirnya lu berhasil ngebelinya, lu ngerasa puas banget. Dan beberapa waktu kemudian gue pakai sepatu itu ke mall. Waktu gue pakai itu di mall, gue ngerasain kayak ada kayak kaki gue agak sakit karena
strap yang dia punya itu bikin gerakan kaki gue nggak alami gitu dengan cara jalan gue. Cuma gue ngerasa ya udah beli mahal, ya lo harus konsekuen dong, lo harus pakai itu. Jadi gue coba pakai dan gue berpikir nanti sesudah break in akan lebih enak. Beberapa waktu kemudian gue pakai lagi dan itu masih terasa sakit. Sampai akhirnya gue bilang oke, gue mau pakai aja buat basket karena memang sepatu ini didesain untuk basket di outdoor. Dan waktu gue mulai pakai sepatu ini, gue rasakan sakitnya tambah nggak enak. Bikin sirkulasi di kaki gue, itu sirkulasi darah di kaki gue itu nggak lancar. Jadi, waktu gue make, gue di dalam hati tuh ngerasa kayak, aduh, kesel banget. Kenapa ini sepatu udah kesannya keren, bagus, tetapi tidak nyaman untuk dipakai. Hal yang bikin gue, kayak ada sedikit hal yang mengganggu hati gue sebenarnya. Pada waktu gue ngerasain itu nggak enak, sejak pertama kali gue datang ke mall, gue udah ngerasain ada penyesalan. Gue ngerasa bahwa pada waktu gue membeli sepatu itu bukan dilakukan karena pikiran yang cukup sehat. Artinya gue nggak lagi memikirkan benar-benar apakah emang gue perlu sepatu itu ataukah sepatu itu memang cocok bagi gue. Gue melakukan itu secara impulsif. Gue ngerasain bahwa meskipun ada perasaan itu di dalam batin gue coba tekan perasaan itu dan gue bilang, enggak kok, ini yang namanya denial, penyangkalan. Gue menyangkal bahwa gue udah menyesal membeli sepatu dengan salah. Dan ini adalah sesuatu yang parah. Gua bernafsu untuk membeli sepatu, gua terobsesi untuk membeli sepatu, dan gua mengambil keputusan yang salah. Nah, ada seorang anak muda yang gua sayangin dan hatinya itu adalah hati yang melayani, dan gua lihat perilakunya itu benar-benar perilaku seorang yang pelayan Tuhan. Kami punya gereja, persekutuan pemuda kami sebut Rehoboth Youth Ministry, itu adalah suatu pelayanan pemuda yang benar-benar punya nilai, salah satu nilainya adalah transparansi, di mana waktu lo datang apa adanya, lo akan diterima apa adanya. Lo bisa datang dengan segala dosa dan apapun pergumulan yang lo punya, rahasia tergelap lo pun, dan kita akan bisa tetap terima lo apa adanya. Nah, dengan adanya pertemuan-pertemuan dan sharing-sharing yang dibuat, anak muda ini mulai dengerin banyak cerita-cerita dari teman-temannya yang ketika sharing mengatakan bahwa mereka sangat menyesal telah melakukan kesalahan-kesalahan dan kebodohan-kebodohan di masa lampau mereka. Mereka menceritakan tentang sisi gelap mereka, dan mereka merasa bahwa sisi gelap ini membuat mereka sekarang hidup dengan akibat-akibat tertentu. Nah, mereka ini sendiri menyatakan bahwa mereka menyesal sekali karena telah hidup dipimpin oleh hawa nafsu mereka. Nah, hal yang menarik adalah bahwa anak muda ini ketika dengar cerita-ceritanya mereka, bukannya merasa ingin untuk menjauhi semua itu, tetapi dia jadi intrigue, penasaran tentang perilaku-perilaku itu tersebut. Dia mulai bilang sama yang lain, bilang, gue pengen coba hal-hal yang udah lu pernah lakukan. Sementara yang lain bilang, ngapain lu ngelakuin itu? Lu denger aja, lu percaya sama gue, itu nggak mengenakan. Tetapi orang itu terus-menerus ingin untuk mencoba-coba hal-hal yang justru telah menjatuhkan teman-teman mereka. Akhirnya, apa yang dia inginkan itu jadi kenyataan. Dan dia mulai terjun untuk menikmati keseruan-keseruan dosa yang dia pikir itu akan membawa dia sukacita. Nah, hal yang menarik terjadi adalah bahwa ketika dia mulai jatuh dan dia mulai melakukan perbuatan-perbuatan yang dipimpin oleh hawa nafsu itu, dia tidak lagi bisa ditarik gitu, kayak tidak bisa lagi dinasehati. Kehendak hatinya itu sudah begitu keras dan dia seperti tidak mampu untuk digoyahkan kembali untuk datang kepada terang atau untuk dengar tentang kebenaran. Dan saya sampai sekarang pun tidak tahu apakah orang itu mengalami rasa
penyesalan ketika dia sedang melakukan hal-hal itu. Dia benar-benar dikuasai oleh obsesinya dan dia dikuasai oleh hawa nafsu yang dari awalnya menarik hatinya. Dan itu sekarang membuat dia terjerat dan terpenjara. Firman Tuhan berkata dalam 1 Petrus 3 ayat 22, yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke surga, sesudah segala malaikat, kuasa, dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Lewat kenaikan Yesus Kristus, Bapa menaklukkan segala kekuatan, kuasa, dan nama di bawah kaki Yesus. Mungkin beberapa kita sudah familiar tentang pekerjaan Yesus di kayu salib, kebangkitannya, dan kita merayakan itu lebih meriah dibandingkan tentang kenaikannya. Mungkin kita tidak tahu apa sebenarnya makna dari kenaikan Yesus. Kalau kita lihat di firman Tuhan di dalam Perjanjian Baru, murid-murid Yesus itu sangat bersukacita ketika Yesus naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah. Kenapa? Kenapa itu menjadi sesuatu hal yang begitu menarik dan membuat hati murid-murid itu bersuka? Perhatikan kalimat ini. Murid-murid sangat bersukacita waktu Yesus naik ke surga karena dengan naiknya Yesus ke surga, Allah menepati janjinya tentang kerajaan Allah yang ditegakkan dan tidak terkalahkan. Perhatikan kata-kata Petrus di dalam khotbahnya di Kisah Rasul pasal 2 yang mengutip dari kitab Mazmur Daud. Saya bacakan. Kisah Rasul pasal 2 ayat 32 sampai 36. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikannya itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Sebab bukan Daud yang naik ke surga, malahan Daud sendiri berkata, perhatikan, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Itulah yang dikutip dari Mazmur 110 ayat 1. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi kenaikan Kristus, kenaikan Yesus adalah rancangan Allah untuk mempermuliakan Yesus menjadi Raja yang punya otoritas tertinggi baik di bumi maupun di seluruh semesta, di seluruh kosmik ini. Baik alam yang bisa kita lihat dengan mata, maupun juga alam yang tidak kelihatan. Ini yang namanya alam supernatural, unseen realm. Dan hal ini perlu dilakukan Allah untuk menegakkan kekuasaan Allah semesta alam atas seluruh manusia. Nah, mungkin teman-teman langsung bertanya sekarang, kalau Yesus adalah Allah, bukankah dia itu sudah jadi Allah dan dia berkuasa atas segalanya sebelum dunia ini diciptakan? Terus pertanyaannya, kenapa perlu menegakkan kekuasaannya lagi lewat kenaikan Yesus? Ngapain lagi? Kan dia sudah berkuasa. Ngapain lagi bikin sesuatu event yang monumental untuk menegakkan kembali kekuasaannya? Nah, hal ini dilakukan karena pada waktu manusia, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, seluruh manusia mulai menolak Allah sebagai rajanya. Mereka hidup sesuai dengan kesenangan dan keinginan mereka sendiri. Dan Allah memberikan mereka kepada kedegilan hati mereka. Allah bilang, kalau kamu tidak mau lagi aku jadi Allahmu, have it your way. Terserahlah. Pilih siapa yang jadi Allahmu. Dan bahkan, kalau kita perhatikan di dalam 2 Petrus 2 ayat 4, kalian bisa buka nanti untuk meneliti sendiri. Di situ dikatakan bahwa yang memberontak bukan hanya manusia. Bukan hanyalah manusia yang mengatakan kepada Allah, saya tidak mau lagi hidup di bawah pemerintahanmu. Tetapi juga malaikat. Malaikat berdosa, dan dengan berdosa itu lagi mengatakan bahwa malaikat memberontak kepada Allah yang punya otoritas. Jadi, alam yang kelihatan ini dan alam yang tidak kelihatan terdapat pemberontakan terhadap otoritas yang paling tinggi, otoritas dari Allah yang maha tinggi. Untuk itulah Allah perlu menegakkan kekuasaannya
Sehingga dengan kenaikan Yesus, tidak ada lagi yang bisa menantang Allah, baik di bumi ini maupun juga di surga. Kenaikan Yesus ini adalah jawaban dari semua tantangan-tantangan dari kaum-kaum yang mencoba untuk menolak kekuasaan dari Allah itu. Dengan kenaikan Yesus, Yesus dipermuliakan dan otoritas kerajaannya itu ditegakkan di dunia yang saat ini kita lihat dan di dunia yang tidak kelihatan, di dunia roh. Sehingga kalau kita mau tahu bukti bahwa orang percaya itu sudah diselamatkan, bukanlah bahwa mereka sudah berdoa terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi apakah hidupnya hidup di bawah otoritas dari Allah? Apakah hati dan pikiran dan perilaku orang tersebut ada dan menunjukkan otoritas Allah dalam hidupnya? Apakah Allah yang berkuasa, yang punya hak untuk memerintah hidupnya, atau dia diperintah oleh hawa nafsunya dan ditundukkan oleh hawa nafsunya? Setiap orang yang rajanya adalah Yesus akan mengizinkan hidupnya dipimpin oleh Roh. Kenapa saya bilang mengizinkan? Karena kita punya kehendak bebas. Kita bebas untuk tunduk dan kita bebas untuk melawan, untuk tidak tunduk sama sekali. Oleh sebab itu, mereka yang benar anak-anak Allah adalah mereka yang dalam kehidupannya mengizinkan hidupnya. Ini yang namanya sukarela, menaruh hidup mereka tunduk kepada Allah dan pemerintahannya. Inilah kehidupan anak-anak kerajaan Allah yang sejati pada waktu Yesus akan menampakkan dirinya kembali di dalam tubuh kemuliaannya dan akan menghakimi. Dan apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang. Sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." Orang-orang yang tunduk, ditundukkan dan ditaklukkan oleh Allah dan menyerahkan kekuasaan dirinya kepada Allah akan bersuka cita dan akan bersenang ketika Allah dalam kemuliaannya menyatakan dirinya dalam wujudnya manusia yang ilahi itu. Kita akan bersuka cita karena kita tahu bahwa kita juga akan dipermuliakan bersama-sama dengan Dia karena kita adalah warga dari kerajaannya. Tetapi ada juga yang menonton mungkin saat ini yang mungkin gak kenal Yesus sama sekali, yang hidupnya dikuasai sama hawa nafsu, dan saat ini sudah lelah dan putus asa. Mungkin kita lagi malu ngakuinnya. Namun gaya hidup kita itu buktinya, hawa nafsu kita itu udah mulai menyakiti orang banyak di sekeliling kita. Orang-orang yang dekat sama kita itu menjauh dari kita karena kita memilih gaya hidup yang penuh dikuasai oleh hawa nafsu. Kita kesepian, kita lelah, kita seperti tawanan perang yang ditaklukkan dan dibuat tidak berdaya. Sama seperti waktu gua ditaklukkan oleh obsesi gua akan membeli sepatu itu. Seolah-olah tidak ada yang bisa menguasai pikiran gua. Pikiran gua hanya terfokus kepada membeli sepatu itu. Dan demikianlah orang-orang yang dikuasai oleh hawa nafsu. Pikirannya, sikapnya, keputusannya tidak lagi dikuasai oleh pikiran yang sehat, tetapi dikuasai oleh hawa nafsu. Dan mustahil bagi orang-orang ini untuk bisa keluar dari itu. Nah, ada orang yang lain lagi, ada jenis orang yang lain lagi yang mungkin lagi nonton ibadah kita. Dan orang ini adalah orang yang sepanjang hidupnya menyatakan bahwa dia adalah orang percaya, orang Kristen. Tapi hidupnya itu tidak pernah mengizinkan Yesus untuk memimpin dirinya sebagai raja, tetapi dia lebih menyerahkan hidupnya kepada hawa nafsu dan dia menyerahkan dirinya itu
kepada obsesi-obsesi yang ada di dalam batinnya. Orang-orang ini sedang dibutakan oleh roh-roh penguasa angkasa yang menggunakan hawa nafsunya. Dia dibutakan dengan cara dia ditipu untuk supaya dia terus-menerus melakukan perilakunya yang dipimpin oleh hawa nafsunya. Mungkin awalnya orang-orang ini adalah orang-orang yang berkata bahwa saya hanya coba-coba saja. Tentunya ini tidak akan menyakitkan saya. Saya mampu untuk keluar. Tetapi semakin kamu lagi ngelakuinnya, ternyata hidupmu sekarang makin penuh dengan dosa. Semakin kamu nggak bisa keluar, semakin kamu mulai perhatikan bahwa orang-orang lain yang dekat sama kamu itu disakiti. Mungkin kamu orangnya. Dan saat ini kamu pun sudah lelah karena sudah berulang-ulang kali berjanji kepada Tuhan untuk lepas, tetapi kamu merasakan bahwa ada penaklukan yang dilakukan oleh dosa dan penguasa-penguasa angkasa selain dari Yesus itu kepadamu. Sehingga saat ini engkau hidup tidak punya pengendalian diri. Nah, mari kita lihat apa yang firman Tuhan katakan tentang kondisi-kondisi itu di dalam Roma 1 ayat 21 sampai 25. Dikatakan, sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4, atau binatang-binatang yang menjalar. Perhatikan yang ini. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran. Sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Itu Roma 1 ayat 21 sampai 25. Apakah ini kalian? Orang berpikir bahwa hukuman atau mungkin disiplin yang Allah kasih kepada kita itu adalah seperti kayak kita dikasih cobaan-cobaan yang kayak akan membuat misalnya kayak sakit penyakit atau segala macam. Iya benar, bisa jadi itu jadi. Tapi lewat ayat ini, satu hal yang paling mengerikan adalah waktu Allah menyerahkan kita kepada hawa nafsu kita. Waktu kita terus-menerus mengizinkan diri kita jatuh dan ikut kepada hawa nafsu, Allah bisa saja mendisiplinkan kita dengan cara Dia serahkan kita sampai-sampai kita tidak lagi punya pengendalian diri untuk menghentikan semua dosa-dosa yang lagi menguasai hidup kita. Kabar gembiranya adalah dengan kenaikan Yesus, Yesus sudah dipermuliakan. Dan seperti kata saya tadi adalah bahwa Yesus adalah Allah yang punya otoritas lebih dari semuanya. Dia punya otoritas lebih daripada kuasa-kuasa roh jahat yang sedang menipumu dan membuat dirimu terkungkung. Oleh sebab itu, kalau engkau adalah orangnya, datang sama Yesus. Dengarkan suara Roh Kudus saat ini yang lagi memanggilmu. Jangan denial. Jangan menyangkal seperti waktu saya membeli sepatu itu dan menyangkal, tenang, semuanya akan baik-baik saja. Akui bahwa hidupmu sudah di luar kendalimu. Dan minta dan teriak sama Allah supaya Dia bisa melepaskan segala ikatan-ikatan yang jadi atas hidupmu dan izinkan dirimu dipimpin oleh Roh Allah, karena ini adalah kerinduan Dia yang sejati. Apa hubungannya ini dengan Yesus pergi dan datang kembali? Saya bacakan kembali Yohanes 14 ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Hanya orang-orang yang tunduk sama Yesus sebagai Raja akan bersuka cita Yesus naik dan dipermuliakan di atas segalanya.
Mereka ini suka ngabarin Injil dan rindu bahwa setiap orang di seluruh muka bumi ini akan datang dan menyerahkan hidup mereka di bawah otoritas Sang Raja Yesus. Mereka saat ini bersuka cita karena mereka hidup di dalam pemerintahan Sang Raja atas segala raja itu. Dan pada waktu kedatangannya, atau pada waktu ia akan menampakkan dirinya dengan puncaknya itu, mereka akan dipenuhi sukacita karena tahu bahwa Yesusnya yang bersama-sama dengan dia saat ini dan menguasai hidupnya akan datang dengan seluruh kemuliaannya, dan semuanya, semua mata akan melihat dia, akan kagum kepadanya, dan akan tunduk kepadanya selama-lamanya. Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian orang yang berbahagia karena kenaikannya dan kedatangannya nanti? Ataukah kalian orang-orang yang berduka cita? Karena saat ini pilihannya hanya dua. Apakah kalian ditaklukkan oleh Allah semesta alam? Atau kalian sedang ditaklukkan oleh diri kalian sendiri? Atau hawa nafsu? Atau roh-roh penguasa di udara? Pastikan diri kalian tahu yang mana yang sedang menaklukkan dirimu. Dan kalau Roh Kudus bicara kepadamu secara khusus, dengarkan itu dan izinkan. Ingat, kamu punya kebebasan untuk menerima pimpinannya atas hidupmu dan memberikan otoritas yang ada dalam dirimu itu kepada Allah seutuhnya, atau menolak dia dan menjalani hidupmu dipimpin oleh hawa nafsumu atau penguasa-penguasa yang lain. Kamu punya kebebasan untuk memilih. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman Tuhan. Bicara lebih keras dan layani kami. Kami tahu bahwa kalau tanpa Yesus yang bicara, tidak mungkin kami bisa mengerti firman-Mu. Kami serahkan diri kami seutuhnya kepadamu ya Bapa. Dan kiranya Engkau dipermuliakan, baik di dalam hidup kami, maupun di atas seluruh kosmik ini Bapa. Kasih kami hati yang rindu untuk menceritakan kemuliaan-Mu kepada semua bangsa. Sampai pada waktunya di mana Engkau akan dengan kemuliaan-Mu menyatakan diri-Mu, dan semua lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku bahwa Yesus, Engkau adalah Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke guys, selamat hari kenaikan. Kiranya kenaikan Yesus dan penegakan kekuasaannya atas semesta dan kosmik ini akan bikin lo bersuka cita dalam hidup lo saat ini. Tuhan Yesus berkati. Kita sudah menyaksikan penampilan drama skit dari teman-teman pemuda kita. Kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan yang tadi dibawakan oleh Kak David Paksoal. Mari untuk mengakhiri ibadah online kita pada sore hari ini, kita kembalikan segala kemuliaan hanya bagi Dia. Mari kita memberikan segenap jiwa kita, segenap hati kita, seluruh hidup kita hanya untuk Tuhan. Yesus, Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia sembahku, tak dapat ku balas kasih-Nya. Oh, Dia angkatku, Dia angkatku jadi anaknya. Beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia pujianku. Hanya Dia segalanya bagiku. Oh, bagi
Teman-teman, mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu karena kami telah menyembah Engkau, mengagungkan namamu Tuhan. Terima kasih, kiranya pujian, penyembahan kami naik bagaikan dupa yang berbau harum, yang menyukakan, yang menyenangkan hatimu. Terima kasih Tuhan, kami juga telah diteguhkan oleh hamba-Mu melalui firman Tuhan. Mari Tuhan, Engkau materaikan firman-Mu ini dalam hati kami masing-masing dan mampukan kami untuk mengaplikasikan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Kesempatan ini juga Tuhan, hamba mau berdoa untuk seluruh pemuda-pemudi Bukit Saitun. Tuhan, mari menolong setiap anak-anak-Mu dalam aktivitas mereka sehari-hari dalam situasi COVID-19 ini Tuhan. Mari Engkau menolong mereka, berikan terus kekuatan, kesehatan bagi setiap kami. Tak lupa hamba mau berdoa minta kiranya Engkau memberkati mereka dalam berbagai aktivitas mereka, pendidikan mereka, pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan. Masa depan mereka, teman hidup mereka, kiranya Engkau memberikan yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Pada akhirnya kami mau menutup persekutuan kami ini Tuhan, ibadah kami ini Tuhan, dalam satu nama, nama Yesus. Nama yang telah menolong seluruh persekutuan ini dari awal hingga akhir ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati setiap kita. Shalom. Terima kasih Kak Brian. Demikianlah ibadah online kita pada sore hari ini. Stay safe, stay healthy guys. Bye.